Hai teman-teman Excel, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mendesain sebuah user form yang cantik ya. Jadi desain user form ini nanti akan bisa dimanfaatkan atau teman-teman ingin mendesain user form dengan interface yang misalnya ya tidak begitu bagus sih, cuman ya ada agak sedikit lah, misalkan ada tombol, kemudian ada text box. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana caranya mendesain user form yang cukup bagus ya, saya kira ya. Oke, tampilannya seperti apa ini? Saya setelah membuat sebuah desain user form seperti ini, nanti kita akan membuat interface user form seperti yang teman-teman lihat. Contohnya adalah database siswa. Nah, nanti videonya juga ada tutorial bagaimana caranya menampilkan ini secara otomatis, kemudian fungsi tambah, fungsi edit, fungsi hapus, fungsi mengambil gambar, kemudian ada fetch gambar, kemudian nanti ada di sini misalkan memasukkan NIS, maka daftar namanya, kemudian tanggal lahir dan tempat lainnya juga akan otomatis muncul sendiri, dan juga fotonya muncul sendiri di sini. Oke. Jadi untuk itu teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat mengenai tutorial Microsoft Excel. Oke, di sini saya contohkan dulu ya. Di sini misalkan nanti misalnya, nah ini akan tampil seperti ini teman-teman. Kita akan membahas semua fitur-fitur bagaimana caranya membuat validasi NIS, kemudian tambah, update, hapus, dan pilih foto, kemudian lokasi file dan sebagainya. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat user form seperti yang tampil di sini itu. Oke, kita close dulu, kita buat sebuah file baru. Oke, kita membuat sebuah file baru, kita close yang ini. Kemudian teman-teman kita view kode. Nah, di sini kita akan membuat sebuah user form. Jadi teman-teman klik menu insert, kemudian user form. Nah, di sini ada toolbox yang nanti teman-teman bisa memanfaatkan tombol-tombol yang ada di sini untuk mendesain user formnya. Oke. Ini adalah user form 1 yang bisa kita desain. Di sini bisa kita tarik untuk melebarkannya seperti ini. Oke, dari sini juga bisa teman-teman. Lalu teman-teman, langkah yang pertama yang biasa teman-teman lakukan di sini adalah user form 1. Teman-teman bisa menggantinya di sini. Misalkan form entry data seperti ini ya, teman-teman. Kemudian user form 1 biarkan saja namanya, atau teman-teman juga bisa menggantinya di sini, terserah saja. Selanjutnya kita akan membuat di sini labelnya. Kemudian kita kopikan labelnya sebanyak 4 ya, seperti yang contoh yang tadi teman-teman lihat. Yang pertama kita rubah captionnya menjadi NIS atau nomor induk siswa. Di sini bisa teman-teman NIK, juga bisa KTP atau apalah, tergantung teman-teman mau membuat sebuah aplikasi entry apa gitu. Kalau misalkan entry data masyarakat atau data penduduk ya, berarti di sini adalah NIK, atau data entry pegawai berarti di sini adalah nomor induk pegawai. Kemudian di sini kita buat captionnya adalah nama, dan di sini misalkan kita yang buat sederhana ya, tempat lahir. Oke, tempat lahir di sini namanya saya huruf kecil ya, nama, kemudian tempat lahir, dan label yang keempat captionnya kita ganti dengan tanggal lahir. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat text box. Dari toolbox ini kita buat di sini text boxnya. Oke, seperti ini. Kita juga bisa mengkopikan, Ctrl C kemudian Ctrl V untuk mempastenya seperti ini teman-teman. Oke, karena ini nama, biasanya nama kan ada yang panjang, maka teman-teman silakan tarik ke kanan. Untuk tempat lahir juga agak panjang sedikit, dan tanggal lahir cukup segini saja ya. Oke, di sini sudah membuat NIS, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol-tombol di sini ya.
teman-teman. Ini misalkan tombolnya 1, ada tombol tombol 2, dan kita akan buat tombol 3. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk caption kita gunakan ini misalkan tambah atau save atau apalah terserah, dan yang ini kita gunakan captionnya menjadi edit. Nah, ini name-nya saya rubah dulu, command button 1 kita menjadi misalkan tombol tambah. Oke, seperti ini. Lalu untuk edit kita ganti name-nya juga tombol edit, ini untuk memudahkan kita bahwa ini adalah tombol tambah dan ini adalah tombol edit. Selanjutnya ini adalah name-nya kita ganti menjadi tombol delete. Oke, delete ya. Dan captionnya juga kita ganti menjadi delete seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tarik ke sini agak ke atas sedikit. Kemudian kita juga membuat sebuah, di sini nanti kan tadi ada fat file ya, fat file atau lokasi penyimpanan file fat seperti ini ya. Oke, ini tarik sedikit, kemudian kita tambahkan textbox juga di sini. Oke, seperti ini kita tarik. Nah, karena fat kan itu lokasi penyimpanan file ya, agak panjang ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan rubah di sini, kita akan rubah sedikit agar lebih apa ya. Sini misalkan saya akan merubah special effect-nya. Oh, saya kecilin dulu ini supaya nanti terlihat kayak seperti ini. Special effect-nya saya ganti menjadi yang berapa ya, ini saya tarik dulu ke atas. Biasanya saya suka yang 3 ya, yang ketiga. Jadi agak enggak 3 dimensi, ini 2 dimensi ya. Oke, yang file fat juga kita ganti special effect-nya yang ketiga seperti ini. Sebenarnya tidak usah diganti juga tidak apa-apa, namun saya lebih suka yang ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan nampilkan sebuah gambar. Kita gunakan control image sini ya, nanti sini teman-teman bisa menampilkan sebuah foto ya teman-teman. Oke, image, kemudian kita tambahkan satu buah foto atau image, nanti ini untuk apa namanya, menampilkan apabila image ini adalah kosong. Saya ganti misalkan name-nya ini adalah image null ya. Jadi gambar yang kosong. Nah, gambar yang kosong ini biasanya teman-teman mengganti dengan gambar kosong ya. Teman-teman bisa mencari ke apa namanya Google, kita misalkan ganti misalkan oke seperti ini ya. Nah, image null itu ya biasanya diawali atau misalkan dengan ini atau ini ya, terserah ya teman-teman. Saya misalkan coba yang ini yang ada aja ya, image null bukan yang ini ya, kita ambil yang lebih ini lagi, atau no image. Nah, seperti ini. Yang mana kira-kira yang ini ya, no image available. Nah, ini kita save, kemudian kita simpan di icon ini. Oke, langsung kembali ke VB editor. Nah, kita browse no image ini dengan misalnya mana ya, picture. Oke, yang ini my document, kemudian my picture, mana my picture. Oh sorry, library dulu ya, ini my picture, kemudian icon. Oh no, all file ya. Oh tidak bisa, jadi kita gunakan yang JPEG. Yang cari yang JPEG ini bukan JPEG ya. Oh ini PNG ya. Yang JPEG mana, yang JPEG? Saya coba yang ini. Nah ini JPEG ya, no image JPEG.
Kita save, kembali ke editor, kita ambil gambarnya. Nah, yang ini. Oke, jadi teman-teman yang ini ya. Kemudian untuk size-nya kita ambil yang ini ya, yang ke satu ya. Jadi straight ya. Oke, seperti ini. Sorry ya, batuk sedikit. Kemudian teman-teman untuk tambah edit hapus kan ada ikonnya di sini supaya lebih keren-keren dikit lah gitu. Jadi kita menggunakan di sini biasanya kan ada icon ya, ICO, file extension ICO ini bisa ditambahkan ke sini. Tetapi bagaimana kalau teman-teman mempunyai file PNG ya? Nah, kalau misalkan punya PNG, kita agak modifikasi dikit menggunakan software edit foto ya. Oke, kita coba di sini. Kita print screen dulu. Kemudian setelah itu teman-teman kita masuk. Saya memiliki edit foto menggunakan Photoshop ya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita cropping ya teman-teman. Kita crop misalnya untuk tombol seginilah. Oke, nah kemudian teman-teman kita tambahkan satu objeknya. Objek fotonya di sini icon misalkan yang ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Di sini misalnya adalah tombol tambah. Oke, jadi ada sedikit editing foto ya. Menggunakan software edit foto. Kemudian kita tambahkan juga ya karena di sini ada mana sih? Ya, ini ada edit, ada delete juga. Oke, setelah itu teman-teman kita tambahkan juga di sini edit, oke. Seperti ini kita simpan juga. Misalkan tombol. Oke, apa nih? Oke, tombol edit kita save juga, kita undo lagi, kita tambahkan fotonya, kemudian yang delete satu tombol lagi. Seperti ini kita save. Misalkan delete atau tombol delete. Oke, seperti ini ya. Nah, ada perbedaan di sini teman-teman. Kalau yang hasilnya ini ya 1 2 3. Nah, untuk plus ini agak putih. Kita ambil sebenarnya harus ambil PNG ya. Kita ambil yang PNG plus icon plus PNG. Nah, itu kita manfaatkan bantuan Google ya teman-teman. Nah, nanti yang PNG kita cari nih. Oke, kayaknya ini bukan. Juga bukan. Oke, ini apa nih? Kita save PNG. Mudah-mudahan ini bisa kita. Tapi kayaknya bukan nih. Yang PNG mana ya? Nah, ini PNG nih teman-teman. Kelihatan di sininya ada kotak-kotak dikit ya. Kita save. Kemudian kita save juga. Nah, kita kembali ke Photoshop, kita tambahkan yang tadi di download yang ini. Nah, ini tidak terlihat putih-putihnya ya karena extension filenya adalah PNG. Kita save. Nah, kita ganti yang tombol tambah ini. Oke, yes. Oke, jadi kita memiliki tombol-tombol seperti tombol delete, tombol edit, dan tombol plus yang sama dengan yang sama dengan warna yang ada di sini. Jadi teman-teman kalau warna pomnya atau warna tombolnya adalah misalkan merah, maka kita gunakan yang merah dulu gitu kan ya. Oke, teman-teman, setelah itu kita tambahkan sebelah kanannya. Kita klik tambah, kemudian kita tambahkan di sini ke properties ya. Ke properties picture. Oke, di sini kita ambil plus, mana plus. Nah, yang ini open S ya, seperti ini ya. Kemudian positionnya, sepertinya kalau misalkan ini tambahnya kurang ini ya, kurang besar ya. Kita yang menggunakan yang ini, coba saya ambil yang ini, kemudian mouse lock ya, ini besarkan, ini hilang ya. Oke, di sini adalah tambah, kemudian mouse position mana sih
Ya, ini picture posisinya kita ganti ya. Kita ganti picture posisinya sebelah sini. Oke. Sebentar ya, kita ambil yang mana nih? Nah, yang ini ya, yang pertama ya, teman-teman. Oke, yang pertama, tetapi ini kan kurang apa namanya? Kurang lebar sedikit lah. Jadi kurang lebar sedikit, saya ganti ke sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian picture, mana picture-nya? Oh, yang ini ya, street. Harusnya ini street ya. Sebelah apa namanya? Ini agak terlalu lebar kayaknya. Kalau yang kedua, coba ketiga, malah nggak ada ya. Keempat, saya kira yang pertama tadi yang saya gunakan ya, biar lebih apa namanya terlihat. Oke, kan yang pertama seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tambah. Kemudian height-nya teks kode sudah. Nah, ini tambah. Kemudian di sini ada edit. Kita ambil editnya juga dengan picture. Oke, edit tuh yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian picture posisinya ambil yang satu. Kemudian yang delete juga kita ambil picture-nya yang tombol delete. Kemudian picture posisinya juga yang ambil yang satu. Oke, kalau masalah ini teman-teman bisa mengatur ya sini. Mengatur sini posisi delete dan sebagainya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi bagaimana menambahkan tombol-tombol ini ya. Oke, lalu teman-teman bisa apa namanya mengatur posisi ini dengan picture position ya. Kemudian wide-nya mana ya? Harusnya ini apa namanya ukurannya sesuai dengan ukuran tombol ya. Saya gunakan biasanya seperti itu ya. Warp. Oh, enggak warpnya. Kita pas aja ya. Oke. Ya, sampai di sini sebenarnya sudah oke. Ini agak tarik sedikit. Oke, seperti ini. Nah. Oke, ini adalah tombol-tombol yang keren. Kemudian ada text box, ada label, ada picture. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa nanti saya akan juga bahas bagaimana caranya validasi dari NIS untuk menampilkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian fotonya juga siapa ya. Oh iya, satu lagi teman-teman, di sini kita tambahkan satu buah tombol untuk memanggil. Sorry, ini saya lebarkan dulu. Satu buah tombol untuk memanggil. Saya gunakan yang ini. Foto ya. Kita kan browse fotonya dulu kan. Jadi kalau mau menambahkan foto, kita browse foto. Sini captionnya browse. Kita browse foto di sini. Oke, terus foto nanti setelah ngambil foto di folder yang mana nanti akan masuk ke foto yang ini. Oke, saya kira seperti ini. Nah, untuk no image ini teman-teman bisa mendisablekan ya, sebenarnya bisa mendisablekan di sini visible false seperti ini, jadi tidak ada kan ya, tidak terlihat. Oke. Jadi desain user form yang saya kira cukup bagus ini, yang nanti buat teman-teman mau mendesain form entry data baik itu karyawan, siswa maupun pegawai atau daftar anggota lainnya. Nah, nanti teman-teman akan saya bahas juga bagaimana menggunakan atau membuat script atau coding tambah, kemudian edit data juga dan delete, browse dan fetch file juga. Jadi teman-teman tetap subscribe channel Excel ID dan jangan lupa untuk like. Kemudian kalau ada dimengerti, kalau ada tidak dimengerti juga silakan untuk komen di bawah ya. Oke, sampai di sini video kali ini bagaimana caranya mendesain sebuah user form entry data yang cukup bagus menurut saya, dan terima kasih telah menonton video ini.
Sampai bertemu kembali di video berikutnya.